Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari kelas manajemen 226B. Maksud tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bentuk untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Adi SEMM. Di sini saya akan membahas materi yaitu metode pengumpulan data dan analisis data, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada poin pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian data. Yang kedua, jenis-jenis data. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang keempat, tahapan analisis data. Dan yang kelima, analisis data. Kemudian ada pun pengertian data. Menurut Ari Kanto 2002, data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun angka. Definisi data yang sebenarnya memiliki kemiripan dengan definisi informasi. Hanya informasi lebih ditonjolkan dari segi service, sedangkan data lebih ditonjolkan dari segi aspek materi. Jadi dapat disimpulkan bahwa data merupakan kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari suatu pengukuran atau angka. Yang kedua, jenis-jenis data. Yang pertama, data kualitatif adalah data yang dihasilkan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi berfokus, atau observasi yang telah diuntungkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Kemudian data kualitatif terdiri dari data kasus dan data pengalaman pribadi. Kemudian yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Selanjutnya, data kuantitatif bisa dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, data nominal. Yang kedua, data diskrit. Yang ketiga, data kontinum. Yang keempat, data rasio. Yang kelima, data primer. Dan yang keenam, data sekunder. Kemudian, metode pengumpulan data. Yang pertama, ada metode kualitatif, mencakup observasi dan teknik triangulasi. Observasi yaitu informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku kegiatan atau peristiwa dari waktu. Kemudian teknik triangulasi, cara ini dilakukan dengan pengumpulan data dari beragam sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Kemudian tekniknya yang pertama, teknik wawancara. Teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti. Yang kedua, teknik dokumen. Teknik yang digunakan untuk melengkapi penelitian berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Kemudian metode kuantitatif. Yang pertama, survei kuesioner. Peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Yang kedua, dataset statistik. Penelitian hanya perlu menggunakan dataset hasil survei lembaga lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang ketiga, wawancara. Proses pengumpulan data yang menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, observasi. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, atau peristiwa dan waktu.
Kemudian selanjutnya tahapan analisis data. Berikut merupakan tahap-tahap umum dalam proses analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengorganisasian data. Yang ketiga, pembersihan data. Yang keempat, eksplorasi data. Yang kelima, analisis statistik. Yang keenam, interpretasi hasil. Yang ketujuh, penyajian hasil. Yang kedelapan, verifikasi dan validasi. Yang kesembilan, penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, dokumentasi. Kemudian, analisis data. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Bogdan dan Biklen 1982. Ada beberapa model dalam analisis dan data pada penelitian kualitatif dan kuantitatif, yaitu pada penelitian kualitatif, metode perbandingan tetap atau constant comparative metode. Menurut Glaser dan Strauss dalam buku mereka The Discovery of Grounded Research, yaitu membandingkan satu datum yang lain dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Secara umum, proses analisis datanya mencakup rules dalam buku mereka The Discovery of Grounded Research, yaitu yang pertama, reduksi data, kemudian kategorisasi data, kemudian sintesisasi, dan menyusun hipotesis kerja. Selanjutnya yaitu pada penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data dalam penelitian kuantitatif meliputi pengolahan dan penyajian data, melakukan berbagai perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan analisis untuk menguji hipotesis. Perhitungan dan analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik. Kemudian pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Berikut ini beberapa kegiatan dalam pengolahan data. Yang pertama, pengeditan data. Yang kedua, coding dan transportasi data. Dan yang ketiga adalah tabulasi data. Penyajian data. Teknik penyajian dan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik. Hasil kuesioner yang telah didapatkan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun diagram, yang tujuannya supaya peneliti dapat dengan mudah menyimpulkan apa arti semua fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian deskripsi dan ukuran data, yaitu menggambarkan data yang ada untuk memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian pengujian hipotesis merupakan jawaban yang sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan berdasarkan sifat masalahnya. Dapat dibedakan menjadi dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif. Itulah yang tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.